Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan membahas soal P3K mengenai pedagogik. Ini lanjutan dari video sebelumnya ya. Kita lanjut ke soal nomor 6. Perhatikan hal-hal berikut ini. Jadi kalau ada soal seperti ini, kita baca dulu soalnya. Yang merupakan tipe belajar menurut Habermas ditunjukkan dengan nomor. Kita lihat ada nomor 1 belajar teknis, nomor 2 belajar praktis, belajar aktif, dan seterusnya. Jadi kita harus tahu dulu tipe belajar menurut Habermas ini. Nah, jadi menurut Habermas, tipe belajar itu dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu belajar teknis atau technical learning, kemudian ada belajar praktis, dan ketiga belajar emansipatoris. Jadi cuma ada 3 ya. Walaupun di pilihan jawaban ini ada 4 opsi, semuanya ada 4 opsi. Jadi cara menentukan jawabannya kita harus melihat di opsi-opsi jawaban ini yang memuat semua tipe belajar yang menurut si Habermas ini ya. Kita lihat yang pertama ada belajar teknis di nomor 1, kemudian belajar praktis di nomor 2, kemudian belajar emansipatoris di nomor 4. Jadi harus 1, 2, 4 ini dia ada di dalam pilihan jawaban kita ya. Kita lihat di A nomor 1, 2, 3, 5. 4-nya tidak ada ya. 4-nya tidak ada. Jadi bisa kita blacklist terus, yang A ini bukan jawabannya. Kemudian yang B 1, 4. Nomor 2-nya tidak ada, belajar praktisnya tidak ada. Kita blacklist juga. Kemudian yang nomor C ini 2, 3, 4, 5. Nomor 1-nya tidak ada, belajar teknisnya tidak ada. Jadi kita blacklist juga. Kemudian yang D 1, 2, 3, 4. Nah, ini sudah memuat semuanya ya. Ada 1 belajar teknik, 2 belajar praktis, dan 4 belajar emansipatoris. Ini sudah memuat ketiga tipe belajar menurut Habermas. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah D. Nah, sedangkan yang E ini 1, 3, 4, 5. 2-nya tidak ada ya, belajar praktisnya tidak termuat di pilihan jawaban E. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah D. Kita lanjut ke soal berikutnya nomor 7. Pada suatu proses pembelajaran yang kebetulan hari itu bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, guru sebelumnya telah menghimbau kepada peserta didik untuk mengenakan busana daerah masing-masing. Tindakan guru tersebut memperhatikan karakteristik pendidik, terutama aspek moral, etnik, motivasi, status sosial, minat. Nah, di sini kata kuncinya adalah mengenakan busana daerah masing-masing, di mana busana daerah itu adalah ciri khasnya etnik ya. Jadi jawabannya yang lebih tepat adalah etnik. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 8. Perkembangan kognitif peserta didik sekolah dasar berada pada taraf operasional konkret, sehingga mereka merasa kurang memahami materi pelajaran yang disampaikan gurunya secara verbal saja. Proses pembelajaran tersebut akan efektif jika disertai dengan menggunakan media titik-titik. Jadi jika ada soal seperti ini kita harus memahaminya terlebih dahulu, di mana di soal ini dikatakan bahwa peserta didik merasa kurang memahami materi pelajaran yang disampaikan guru kalau hanya secara verbal saja. Nah, jadi perlu disertai dengan media. Ada pilihan jawabannya: benda nyata, gambar, poster, grafis, dan cetak. Gambar, poster, grafis, dan cetak ini merupakan media juga ya, media juga. Jadi kalau kita ambil B, di opsi C juga benar ya. Jadi kita bingung di sini mau memilih yang mana. Jadi kalau ada soal seperti ini kita lihat dulu ini. Yang A ini adalah benda nyata. Benda nyata ini adalah kata-kata umum ya, kata-kata umum di mana benda nyata, gambar juga benda nyata, poster juga benda nyata, grafis cetak juga benda nyata yang bisa dilihat maksudnya ya. Jadi kalau kita ambil opsi A, jadi opsi B, C, D, dan E juga include ke dalam benda nyata. Jadi kita pilih jawabannya yang paling benar adalah yang A. Oke ya, kita lanjut ke soal berikutnya nomor 9. Perhatikan hal-hal berikut ini.
Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi, kalau ada soal seperti ini kita baca soalnya terlebih dahulu untuk menghemat waktu. Karakter peserta didik yang harus dipahami oleh guru demi kesuksesan belajar ditunjukkan dengan nomor titik-titik. Nah, jadi dari 1 sampai nomor 8 ini adalah karakter peserta didik ya. Jadi di sini kita dimintai untuk memilih karakter peserta didik yang harus dipahami oleh guru ya demi kesuksesan pembelajaran. Dari nomor 1 sampai nomor 8. Kita cek satu-satu. Yang pertama ada kemampuan akademik. Jadi di kemampuan akademik ini, nah sebenarnya kemampuan akademik ini adalah bukan karakter ya, tapi kemampuan ya, lebih ke kemampuan. Kemampuan akademik itu akan muncul ketika diberikan materi, ketika diberikan stimulus ya. Jadi ini sudah jelas bukan dari karakternya. Jadi yang nomor 1 kita anggap bukan ya. Kemudian yang kedua motivasi. Motivasi itu penting, perilaku penting, keterampilan juga, sikap juga iya, kebiasaan belajar juga iya. Lingkungan rumah sebenarnya ini agak melenceng dari karakter ya. Ini bukan karakter ya. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut saja ke nomor 8, sosial ekonomi. Nah, di sosial ekonomi ini kita lihat ada ekonominya. Apakah siswa yang rendah ekonominya dengan yang siswa tinggi ekonominya, kita harus membeda-bedakan ketika dalam pembelajaran? Tentu tidak ya. Jadi nomor 8 ini tidak kita pilih. Jadi bisa kita lihat terus di jawabannya, yang ada nomor 1 dan 8 kita blacklist terus. Nomor A tidak ada, nomor B ada nomor 1, jadi kita coret terus. Yang nomor C juga ada nomor 1, kita coret terus. Yang nomor D ada nomor 8, kita coret. Yang tersisa A dengan E. Nah, di pilihan jawaban A kita lihat yang tidak ada adalah motivasi, sedangkan yang di E itu yang tidak ada adalah nomor 7, yaitu lingkungan rumah. Jadi kalau kita bandingkan motivasi dengan lingkungan rumah itu lebih penting yang mana ya. Jadi kita bandingkan motivasi dengan lingkungan rumah. Kita lihat yang mana yang lebih urgen untuk kita pahami demi kesuksesan belajar. Jadi kalau kita bandingkan, tentu motivasi itu jauh lebih urgen ya daripada lingkungan rumah. Kita di sini bisa memilih pilihan yang lebih tepat, yaitu di pilihan yang E. Di E ada motivasi, ada perilaku, ada keterampilan, ada sikap, ada kebiasaan belajar. Jadi jawaban pilihan yang tepat adalah di E. Kita lanjut ya. Nomor 10, ketika Pak Maun akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan topik tata surya, ia melakukan pretest terlebih dahulu dengan maksud ingin mengetahui pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki peserta didik sebagai patokan untuk memulai pembahasan topik tersebut. Hal ini berarti Pak Maun memperhatikan karakteristik peserta didik dalam hal titik-titik. Pilihan jawabannya A. Perkembangan emosinya, perkembangan emosionalnya, perkembangan sosialnya maksudnya ya, perkembangan motoriknya, kemampuan awalnya, motivasi belajarnya. Jadi kita lihat di sini kalau perkembangan emosinya seharusnya itu yang diberikan bukan pretest tapi angket ya. Sedangkan untuk perkembangan sosialnya biasanya dilihat bentuk kerjasamanya atau bisa juga diberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai perkembangan sosial ya. Sedangkan perkembangan motoriknya ini itu biasanya diberikan soal ya, diberikan soal bukan pretest tapi memang yang melihat motoriknya. Jadi kalau yang kemampuan awal, nah itulah kemampuan awal itu bahasa lainnya adalah pretest. Sedangkan yang E motivasi belajar biasanya diberikan angket atau pertanyaan juga ya. Jadi yang lebih tepat untuk soal ini jawabannya adalah kemampuan awalnya, karena jelas-jelas di sini ada kata-kata pretest ya, diberikan pretest terlebih dahulu dengan maksud ingin mengetahui pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki peserta didik sebelum memulai topik tersebut. Nah, jadi jelas-jelas ini adalah kemampuan awalnya yang ingin Pak Maun lihat. Oke, sudah selesai sampai nomor 10. Kita selesaikan sampai di sini dulu, kita lanjutkan di
video yang akan datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.